Oke, welcome back guys. Welcome back to channel. As you can see, saya sekarang lagi ada di Ciwok, lantai atas ya, Ciwok swimming pool. Jadi di sini versi staycation, lagi as you can see lagi berenang kayak gitu ya. Jadi kita akan nanya-nanya lagi ya. Di Bandung kemarin ada satu dan satu lagi nggak kerekam ya. Udah jauh-jauh ke Dusun Bambu tapi nggak kerekam. So maybe ada 2 video, di sini ada 3 video as usual, tapi in separate location ya, di tempat yang berbeda. So stay tune always ya. Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kali ini di Bandung, kita di The Hallway di Bandung, as you can see. Oke, kali ini kita keliling kayak biasa ya, edukasi mengenai Bitcoin ke orang-orang kayak gitu ya. Ini bareng sama Mas Asep ya, Mas Asep. Iya. Wah ya, Mas Asep udah lama ya di Gojek? Udah hampir 2 tahun sih, selama pandemi juga. Ya benar. Ya sebelumnya aku ini kan Mas apa ya, edukasi tentang kripto lah. Maksudnya nanya-nanya orang tentang kripto, aku nanya-nanya nggak apa-apa kan di sini? Iya, mau. Nah ya, aku nanya Mas pernah dengar kripto, Bitcoin? Crypto point sih belum kayaknya, tapi Bitcoin apa? Bitcoin sih belum pernah dengar sih, cuman dikit-dikit tahu tapi nggak fokus di situ sih. Oh ya, dikit-dikit tahu. Mungkin dari skala 1 sampai 10 di angka berapa? Mas tahu ya? Aduh, paling juga di angka 3 juga belum sih, belum pasti. Iya, benar. Ya jadi itu ya, karena Mas sudah tahu walaupun dikit kayak gitu ya. Menurut Mas Bitcoin ini apa gitu? Apa kripto itu apa? Apakah itu cuman ini doang, pamendam doang, atau cuman apa currency, mata uang atau apa? Kalau itu sih mata uang kayaknya, Mas. Mata uang. Iya sih. Yang saya tahu sih, cuman nggak takut salah juga sih. Iya, benar. Jadi ya itu ya guys, jadi kita perlu ya, memang kripto itu namanya judulnya aja kan cryptocurrency, jadi mata uang. Jadi ya karena memang ada cara mata uang itu tergantung community yang ini apa menilai dari value-nya. Soalnya kan nilainya value-nya naik turun terus kan. Dan kalau spesifik Bitcoin kan salah satu dari kripto kayak gitu kan. Oh, iya. Nah, jadi Bitcoin tuh digital gold, emas digital. Karena supply-nya dikit, karena demand-nya tinggi, otomatis harganya naik kan. Makanya harga satu Bitcoin sekarang 500 juta kayak gitu. Jadi ya mungkin kayak gitu sih. Terus Mas, karena Mas sudah lama di Gojek kayak gitu, pernah ngerasain namanya inflasi nggak? Pernah sih. Inflasi itu intinya ya harga sembako naik, semua naik, tapi kalau itu iya sih ngerasain, apalagi tahun-tahun sekarang sih. ya kira-kira Mas 2022 itu waduh. ya benar, apalagi ya ini ya apa kita tahu ya, maksudnya ya sekarang ya itu gara-gara terlalu banyak uang dicetak ya, karena nggak sesuai sama demand-nya. Jadi yang kaya makin kaya, miskin makin miskin gara-gara itu sih. Karena nggak sesuai supply and demand antara supply uang yang beredar hanya untuk orang-orang kaya kayak gitu ya. Jadi itu, aku udah edukasi kayak gitu. Nah terus terakhir nih Mas, sebelum Mas masukkan ada urusan juga. Ada yang nganggap Bitcoin ini skema posisi terbesar di dunia lah, apalah. Nah menurut Mas Bitcoin ini skema posisi terbesar di dunia bakal goes to zero nggak? Jadi nol nggak? Kalau terbesar di dunia sih nggak mungkin jadi kosong juga sih. Iya, nggak jadi nol juga. Jadi Ya. nol nggak mungkin banget sih. Iya, soalnya banyak ya udah masuk juga kan institusi kayak orang terkaya di dunia kayak Elon Musk, tahu kan? Oh, yang iya, ketemu sama Pak Luhut kemarin. Iya. Nah iya, itu dia apa udah mulai purchase Bitcoin, jadi untuk jadi nol agak susah. Ya udah, mungkin itu aja Mas. Sukses terus ya untuk karir ya. Ntar aku bakal share di YouTube channel. Leave a like and subscribe. Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi ya ke edisi belusukan kita kali ini di alun-alun kayak gitu ya, di Braga. Sama Mas siapa? Mas Erik. Wah, Mas Spiderman ya. Kita lihat dari sini, wah kostumnya udah kayak Spiderman ya. Ini Mas apa adu sendiri atau gimana? Bikin sendiri kostumnya atau gimana? Enggak, saya nyewa dari teman. Oh, udah lama di sini berarti ya? Oh, udah lama. Oh ya. Sebelumnya ini dulu Mas apa? Mas pernah kenal Bitcoin kripto pernah? Oh, saya pernah dengar teman. Nah, dengar itu dari mana? Dari influencer, ada kemarin kan Doni Salmanan lah, Indra Kes lah. Bro, Mas dengarnya dari mana? Dari Doni Salman yang viral itu, sempat viral di Facebook, di Instagram. Iya. Nah, itu saya
Nah ya, tapi perlu saya lurusin dulu ya, yang Indonesia Amanah itu bukan Bitcoin ya, tapi binary option itu benar-benar judi ya. Kalau Bitcoin ini kan emas digital kan, karena supply-nya dikit dan dia banyak-banyak, otomatis harganya makin naik kan. Sekarang harganya Bitcoin 500 juta, mungkin seperti itu. Iya. Nah, Mas apa skala dari 1 sampai 0, dari 1 sampai 10, Mas tahu Bitcoin di angka berapa? Angka 4. Saya baru tahu. Nah ya, bro Mas, Bitcoin di sini kalau sekedar dikit nggak tahu pun itu Pak ya. Bro Mas, Bitcoin itu apa gitu loh? Bitcoin itu kayak uang digital virtual. Udah. Ya, yang seperti saya jelasin tadi ya, intinya Bitcoin itu cryptocurrency ya, mata uang digital bisa digunakan. Dan Mas tahu Elon Musk nggak, yang kemarin ketemu sama Luhut, yang orang terkaya di dunia, dia kan udah purchase Bitcoin di Tesla kan, perusahaan dia kan, Tesla mobil listrik. Nah jadi udah mulai digunakan sekarang kayak gitu. Saya nggak tahu sih, kurang tahu. Iya, nggak apa-apa ya, aku cuma ngasih info aja ini. Iya, siap. Nah terus Mas kan udah berapa tahun di sini Mas? Baru 5 bulan lah. Oh 5 bulan. Tapi Mas ngerasain nggak dari tahun ke tahun tuh ada yang namanya inflasi, harga sembako makin lama makin naik, pernah ngerasain nggak? Pernah, sering itu mah. Udah. Nah iya, itu gara-gara ini sih, Mas tahu gara-gara apa nggak tahu? Oh, kurang tahu. Nah itu gara-gara ini sih, apa uang terlalu banyak dicetak oleh bank sentral kan. Jadi harganya makin naik karena uang tuh nggak bernilai lagi harganya. Makanya kayak tiket parkir aja, parkir kan tahun lalu 1.000, sekarang 2.000 ya, karena terlalu banyak uang dicetak. Karena ya orang kaya tuh mampu beli aset, ya kita yang rakyat jelata ini cuma mampu membeli kebutuhan. Jadi ya yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Makanya Bitcoin ini menjadi salah satu solusi, karena Bitcoin bisa diakses oleh semua orang kayak gitu. Nah terus ada yang nganggap ini pertanyaan terakhir lah, mungkin Mas ada urusan juga kan. Menurut Mas, Bitcoin, ada yang nganggap Bitcoin ini skema Ponzi terbesar lah di dunia lah, apalah. Menurut Mas, Bitcoin ini skema Ponzi terbesar di dunia bakal goes to zero nggak? Bakal jadi nol nggak? Wah, kurang tahu juga sih. Ya itu just for fun, maksudnya cuman seneng-seneng aja. Menurut Mas bakal jadi nol nggak? Oh enggak mungkin. Soalnya makin sini makin berkembang kan. Oh iya benar. Ya udah. Mungkin ya, thank you Mas, sukses terus ya untuk karirnya. Thank you for your time. Leave a like and subscribe to our channel. Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi ya di alun-alun Kota Braga, kita belusukan edukasi 101 ke Mbak siapa? Salsa. Mbak Salsa. Mbak siapa? Sri. Mbak Sri. Nah ya, saya ini founder dari Kryptonian lah. Jadi edukasi orang tentang crypto, NFTs kayak gitu ya. Jadi aku di sini nanya-nanya ke orang-orang seberapa jauh dan kenal mereka tentang Bitcoin atau crypto kayak gitu. Pernah kenal apa dengar Bitcoin, crypto atau NFT pernah? Nah ya, dari skala 1 sampai 10 di angka berapa? Kenal ya? 3, 5. 5. Kalau Mbak? 3. 3. Oh ya, Mbak di sini kan ini apa gambar, nggak kepikiran untuk masuk ke NFT? Kalau sekarang sih belum. Oh sekarang belum. Kalau Mbak? Sama. Oh ya. Mungkin ya Mbak di sini full time atau gimana kalau boleh tahu? Mahasiswa. Mahasiswa. Lalu Sama mahasiswa. di mana kalau boleh tahu? Di Universitas Pendidikan Indonesia. Oh UPI. Oh jauh dong dari si UPI ke sini. Lumayan. Oh lumayan ya. Oh ya mungkin ya gara-gara hobi tadi ya. Iya sih. Nah terus menggeluti ini gambar-gambar ini udah lama? Emang hobi udah lama? Iya. Dari sekolah. Oh dari sekolah. Oh ya. Terus karena mungkin ada hambatan nggak Mbak, kenapa Mbak belum masuk ke NFT atau kripto kayak gitu? Mungkin karena terlalu volatile price-nya, atau Mbak masih nganggap ini tabu, bakal apa nggak ada masa depan lah. Menurut Mbak gimana ini? Kalau buat saya sekarang masih fokusnya sama gambar manual. Jadi masih kalau untuk digital masih belum menguasai juga. Jadi belum ngerasa pantas lah kalau buat bikin NFT. Oh iya benar. Kalau Mbak? Aku mah nggak tahu tekniknya di NFT kayak gimana. Jadi mending difokusin dulu, dibagusin dulu skillnya. Iya. Baru nanti kalau udah lumayan coba-coba jual. Iya. Soalnya ya salah satu invention dari mereka tuh ya biar kita bisa ngejual karya kita secara digital kan. Soalnya semenjak pandemi ini kan yang fokusnya di sini agak susah ya untuk monetize karya mereka ya. Jadi mungkin itu salah satu ini, cuman kan kita harus ada adaptasi kan, bener kan Mbak bilang tadi, butuh proses belajar lah.
Nah, di NFT atau kripto ini sendiri komunitasnya sangat kuat sih. Jadi kalau Mbak bergabung di sana mungkin bisa ini ya, tapi aku bukan advice juga sih, nggak pengen nganjurin orang lah. Yang jelas aku di sini cuman ngasih tahu apa yang aku tahu sih, kayak gitu. Terus kalau Bitcoin sendiri pernah dengar nggak Bitcoin? Bitcoin. sorry, nggak konsen. Kalau pernah apa itu kalau mau tahu? Mungkin dari skala 1 sampai 10 dulu. Bitcoin sendiri, specifically Bitcoin ya. Dianggap berapa? 3. Keluar aja gitu. Iya, gak apa-apa. Pernah dengar Elon Musk juga kan, orang terkaya di dunia. Nah, itu dia purchase Bitcoin di Tesla. Nah, menurut Mbak sendiri Bitcoin ini apa gitu? Kalau karena Mbak tahu 3 tadi ya. Saham digital ini Kayak ini ya, mata uang digital kayak gitu. Investasi, Iya, ya. benar. Kalau Mbak sama. Oh ya. Iya, itu benar sih. Bitcoin ini salah satu cryptocurrency, mata uang digital. Tapi Bitcoin specifically itu lebih kayak digital emas. Karena supply-nya terbatas, nggak bisa dicetak lebih. Jadi makanya harganya sekarang kayak satu kepingnya itu 500 juta. Jadi technically bakal naik terus karena supply-nya makin berkurang tiap 4 tahun, namanya halving kayak gitu ya, diproduksi 50% kurang. Jadi harganya bakal lebih naik lagi kayak gitu. Nah, terus Mbak di sini kan walaupun kuliah kayak gitu, pernah ngerasain namanya inflasi gak? Inflasi, harga sembako naik tapi nggak sesuai sama kenaikan gaji. Misal gaji naik 5%, sembako naik 8%. Jadi otomatis kita cuman minus 3%. Seolah-olah gaji ini kita naik padahal kita makin miskin. Ngerti nggak maksudnya? yang ngerasanya tapi bukan Diskrepensi, iya. di diri sendiri gitu kan, sekarang masih bergantung sama orang tua. Iya, benar. Kalau Mbak? Ya itu sih, ya mungkin dia karena Mbak masih ntar masuk ke dunia kerja bakal ngerasain sih. Soalnya inflasi ini merenggut banyak orang ya. Maksudnya ya karena mereka nggak punya aset kan, cuman bisa membeli kebutuhannya makin lama makin naik tadi. Jadi mereka tuh cuman bisa beli kebutuhan, sedangkan yang orang yang kaya yang 1% tadi dia bisa beli aset, dan yang makin kaya, miskin makin miskin. Karena maka itu Bitcoin ini salah satu solusi karena mencakup untuk semua orang. Jadi dari yang paling kaya dan paling miskin pun bisa akses kayak gitu. Nah, mungkin sebelum akhiri, mungkin Mbak sibuk juga kan, ada kerjaan juga. Ada yang anggap orang ini Bitcoin ini skema Ponzi terbesar di dunia lah, apalah. Menurut Mbak, Bitcoin ini skema Ponzi terbesar di dunia bakal go to zero, jadi nol nggak? Bakal ngilang nggak dari peredaran? Bakal scam atau apa? Ini just for fun aja. Maksudnya ini senang-senang aja. Maksudnya cuman pandangan Mbak aja. Nggak perlu take it serius. Ya, mungkin kalau dari segi teknologi kita sekarang berkembang yang baru, tapi Ya. mungkin aja turun, tapi bisa berkembang, bisa turun, tapi ya tidak dalam jangka waktu dekat ini lah. Benar. Kalau Mbak sendiri? Kata saya mah bakal terus berkembang. Soalnya kan teknologi terus maju. Iya, benar. Iya sih, benar. Ya, technically teknologi bakal terus maju, otomatis price go up ya. Price continue to go up, bakal naik. Tapi di sisi lain juga benar Mbak bilang tadi, namanya investasi itu ada risk to reward. Jadi kita harus ada risiko juga. Justru kalau yang jual angin surga, yang cuman itu justru cenderung bodong, investasi bodong itu hati-hati yang kayak gitu. Jadi benar sih, harus ada nature-nya kayak gitu. Maybe that's it for today. Thank you Mbak atas waktunya. Sukses terus untuk karyanya. Moga bisa lanjut ke NFT, jadi NFT artis kayak gitu ya. Leave a like and subscribe. Oke, welcome back guys, welcome to our channel. Kembali lagi ya, kita edisi Belusukan Edukasi 101. Bareng Mas siapa nih? Alduin. Sama Mas? Kyle. Tahun terakhir atau? Masih tingkat 2. Oh, tingkat 2. Oh ya. Ini langsung aja ya, aku kan udah kasih tahu tadi, aku crypto YouTuber kayak gitu ya. Apa kan tahu seberapa jauh orang tentang Bitcoin kayak gitu. Mas pernah dengar atau kayak gimana? Ada sih punya Bitcoin juga. Oh, oke. Kalau Mas? Saya cuma denger aja. Oh ya, gak apa-apa. Kalau Mas kalau baru dengar kenalnya dari mana kayak gitu? Emang banyak di berita aja sih, nggak pernah sampai main gitu. Kalau Mas? Awalnya dikasih tahu dari temen gitu. Oh ya, benar. Kalau udah tahu kayak gitu ya, skala 1 dan sampai 10, kira-kira Mas dianggap berapa tahunya Bitcoin itu? Aku 3 lah, cuman entry level gitu. Kalau Mas? Ya 6 lah. Oh, 6.
Oh ya, jadi ya kayak gitu ya guys. Kalau udah tahu kayak gitu ya, bro, Mas sendiri Bitcoin itu apa gitu? Cryptocurrency ya intinya mata uang lah. Mata uang. Terus kalau Mas? Ya sama kayak cryptocurrency terus ada ledger kayak gitu lah. Oh, kayak private wallet kayak gitu ya? Oh ya. Mas tadi kan udah kayak aduh Bitcoin kan. Apa Mas diversify ke koin lain atau Bitcoin only? Iya, dibagi-bagi. Kalau Mas? Ya nggak main. Oh ya. Jadi ya kayak gitu ya. Terus itu kan ada instrumen investasi kan. Menurut Mas ya instrumen investasi yang Mas tahu apa aja selain Bitcoin? Paling saham. Saham terus emas sama bangunan tanah gitu. Oke. Ya, jadi kayak gitu ya. Diversifikasi itu penting. Jadi kalau misal kalian nggak, sekarang kan lagi turun kan marketnya Bitcoin kan, Mas tahu kan. Jadi diversifikasi penting juga. Terus ini apa? Ya walaupun Mas masih kuliah kan, tapi Mas pernah ngerasain nggak dari tahun ke tahun ada yang namanya inflasi? Pernah ngerasain inflasi nggak? Maksudnya harga sembako naik, tapi kita gaji naik, tapi harga sembako nggak berbanding lurus dengan kenaikan gaji. Misal gaji naik 5%, sembako naik 8%, kan sama aja kan. Jadi maksudnya kita nggak secara purchasing power, nggak, wealth kita nggak nambah kan. Nah, baru Mas pernah ngerasain itu nggak? Berasa sih, ya segala macam naik. Serba sih. mahal kan, Ya. tapi nggak, walaupun gaji naik tapi nggak berbanding lurus kan kayak gitu. Ya. Nah, kalau Sama juga kayak makanan di mall itu kan sekarang minimal 60.000 itu berbawah gitu. iya. Pernah ini kan cerita dengan apa Venezuela, Zimbabwe yang currency-nya worthless kan. Jadi kayak shitcoin juga. Nah, jadi kira-kira Mas tadi sempat tahu inflasi kayak gitu ya. Menurut Mas inflasi ini apa kayak gitu? Ya intinya sih gara-gara pencetakan uang, produksi uang lagi ya, jadi harganya juga nurun karena kan supply and demand. Yes. Ya, Coba. mirip juga kayak nilai mata uangnya nggak sebanding sama nilai barang yang ada gitu. Oh ya benar. Ya jadi itu ya guys, karena memang central bank itu terlalu banyak cetak uang dan sirkulasi supply-nya nggak sesuai sama kebutuhan ekonomi. Jadi ya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin karena yang miskin ini hanya mampu membeli kebutuhan. Kebutuhannya ya yang tadi itu kan discrepancy 8% 5% tadi yang saya contohin tadi. Sedangkan yang top 1% tadi dia pakai credit score, kalau punya kartu kredit atau apa kan benefit. Jadi mereka bisa menaikkan harga aset, contoh tanah dan sebagainya kan dikuasai oleh top 1% kan. Jadi ya itu yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Nah, Bitcoin ini salah satu, ya ini no financial advice lah, aku nggak pengen orang nyuruh beli atau apalah. Maksud aku cuma ngasih tahu aja yang aku alami ya. Maksudnya Bitcoin ini apa namanya, is for everyone. Maksudnya semua orang dari kalangan yang paling bawah sampai ini financially inclusive lah untuk most people kayak gitu sih. Ya itu cuman ini aja sih, aku ngasih tahu aja. Terus terakhir nih Mas, ada urusan juga kan, aku nggak pengen lama-lama lah. Terus ada orang anggap nih, oh Bitcoin ini skema Ponzi terbesar di dunia lah, apalah. Menurut Mas, Bitcoin ini skema Ponzi terbesar di dunia bakal goes to zero, jadi nol kan? Bakal ngilang dari peredaran atau? It's just for fun, no financial advice. Maksudnya ya menurut Mas gimana? Mungkin untuk berapa tahun ke depan sih masih kayak bakal jadi yang besar gitu. Cuman kalau nanti mungkin aja sih, soalnya ngelihat kayak kan Bitcoin kayak segala macam cryptocurrency juga akhir-akhir ini kan kayak dibilang gak hemat listrik dan segala macam, apalagi sekarang kan lagi krisis juga kan di beberapa part of the world gitu. Iya benar. Jadi ya bisa aja, mungkin bisa jatuh juga. Iya. Kalau Mas? Ya, kalau aku sendiri kan kayak Bitcoin dasarnya juga awalnya tiba-tiba ada gitu kan. Benar, dari tahun 2009. Iya, jadi kayaknya mungkin at the end bisa jadi bagus atau bisa ekstrimnya hilang juga gitu. Iya. Ya itu sih, karena Bitcoin ini kan supply-nya cuma 21 juta kayak gitu ya, dan 90% udah ditambang kayak gitu. Jadi ya untuk goes to zero juga agak gak mungkin sih, karena secara mathematically possible. Cuman namanya investasi kan harus ada risk to reward, harus ada risiko kan. Justru kalau kita nggak ada risiko, jual mimpi, investasi bodong kan gitu kan. Makanya kita harus ini apa,
menakar resikonya masing-masing kan. Tapi kalau untuk Ghost to Zero juga mathematically agak susah. Bukan berarti nggak mungkin ya, tapi agak susah kayak gitu. Ya udah, maybe that's it for today. Thank you Mas waktunya. Sekali lagi leave a like and subscribe to our channel.